Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Niatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Telkom Bandung. Kali ini saya akan melakukan wawancara sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Niatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Telkom Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Adi Nurul SPDMPD sebagai kepala sekolah dari SMP Telkom Bandung. Bapak, selamat siang. Selamat siang menuju sore, Bu. Ya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Bapak izin bertanya, Pak, ini terkait tugas yang harus saya lakukan, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pembuktian. Izin, Pak, untuk yang pertama, ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan? Oke. Ya, untuk mengidentifikasi terkait dengan hal yang seperti tadi itu tentu kita membutuhkan pertama ada informasi, ya, informasi yang masuk yang menyampaikan bahwa ada hal-hal yang memang bertentangan atau tidak sesuai dengan etika dan sebagainya. Nah, tapi informasi-informasi itu tidak hanya satu orang, ditanya ke yang lain juga, kemudian juga di cross check kebenarannya. Jadi yang seperti itu barangkali untuk mengidentifikasi terkait dengan etika. Jadi ada berbagai sumber lah, itu tidak hanya satu. Ada contoh kasusnya nggak sih, Pak? Nah, misalnya begini, kan terkait dengan etika ya. Nah, etika misalnya ada seorang guru yang memberikan pembelajaran itu semaunya, misalnya semaunya itu ya karena mentang-mentang misalnya guru itu senior, cuma gimana saya aja, kan gitu ya, gimana saya aja itu sering terlontar di kelas misalnya kan. Nah, itu salah satu upaya kenapa kok kita tahu begitu, kok ada guru yang begitu. Nah, kan kita pertama sering berkunjung atau silaturahmi dengan anak-anak, ngobrol-ngobrol misalkan ya. Nah, dengan tanpa sadar anak-anak juga bercerita kan gitu, bercerita bahwa ada guru yang seperti itu misalnya. Dan coba cek ke teman sejawatnya, benarkah sih guru itu seperti itu? Nah, ternyata ya Pak, pernah saya melihat yang seperti itu. Itu kan salah satu upaya untuk dan berikutnya ya kita tanya benar tidak aku yang bersangkutan. Itu kan kaitan dengan etikanya apa? Ya etika yang tadi jangan guru itu masih berkelas. Ya termasuk nanti kalau itu dilakukan sering terus menerus bisa menjadi kategori perhubungan kan? Itu etika juga kan, melanggar etika juga. Itu ada contoh-contoh yang lainnya. Tapi yang jelas kita harus berdasarkan data-data dan kondisi. Selama ini, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, untuk yang itu berat sebetulnya, itu kan sama-sama mengandung nilai kebajikan, tetapi kita harus diambil satu keputusan gitu. Jadi skala prioritas saja dari sama-sama baik itu mana yang lebih baik untuk apa? Untuk kepentingan lembaga gitu ya, untuk kepentingan lembaga, untuk kemajuan pendidikan, itu yang kita ambil, kita putuskan gitu. Itu memang berat posisi, tapi kita tahu bahwa ini bisa dilakukan keputusan atau diambil keputusan dengan cara tadi itu, mana yang lebih prioritas. Kemudian untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya itu seperti apa itu yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk yang mana?
untuk pengambilan keputusan. Yang tadi itu, Ya. oke yang pertama ya kita pada saat ada hal yang memang bersamaan dan memiliki nilai-nilai kebajikan dan keduanya gitu ya, itu kita lihat dulu nih, untuk apa sih ini misalkan dalam kasus pertama misalkan ya, kita inventarisasi dulu, cari dulu informasi dan sebagainya latar-latarnya. Terus oh ini kalau misalnya dari yang satu ini lebih penting ya, setelah dilakukan langkah-langkah tadi inventarisasi dulu, cari tahu informasi dan sebagainya, nah maka kita ambil itu aja yang lebih baik yang dilakukan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang efektif untuk yang dilema ini agak bingung juga nih ya, untuk yang apa yang lebih efektif dan seperti apa gitu ya. Untuk yang dilema ini sebetulnya kita pada saat ada hal-hal yang tadi dilema seperti itu, untuk saya itu sebetulnya tidak sendiri, jadi selalu pasti meminta pandangan dari rekan gitu kan. Ini kira-kira pendapat rekan itu seberapa sih untuk menguatkan keputusan kita. Itu ada sharing dulu dengan yang lain sehingga kita juga lebih yakin dalam mengambil keputusan itu lebih efektif ya, daripada secara langsung itu alangkah baiknya kan ini untuk kepentingan lembaga gitu dan minta pendapat rekan ya, rekan yang ya bisa langkah kayak tadi apa nih alokasi itu menurut siswa atau sarana, nah itu bisa dikondisikan lah siapa yang kita nilai pendapat. Kalau apa saja Kak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk pengambilan keputusan itu tantangannya adalah yang tadi pada saat kita mengalami satu kepentingan yang sama-sama urgen gitu ya, untuk mengambil salah satu, itu yang paling berat itu masih penting lah. Makanya tadi dilakukan langkah-langkahnya kita diskusi lah ya, sharing dengan rekan, kira-kira mana kira-kira yang terbaik apa paling seperti itu tantangannya pada saat menerima yang bersama dan sama-sama penting ya. Dilema etika ya Kak ya? Ya. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Tergantung dari permasalahannya sebetulnya. Kalau permasalahannya memang harus segera diselesaikan, maka hari itu juga selesai. Menit itu juga waktu itu harus selesai dan dituntaskan. Kalau seandainya memang permasalahan itu membutuhkan waktu gitu kan, artinya ada data-data yang harus dicari kebenaran dan sebagainya, nah maka itu ada penentuan, ditentukan kapan, ada jadwalnya ya, diatur seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, tadi dari situ, jadi kan itu yang untuk mempermudah. Jadi pada saat kita sebetulnya kita sudah punya di keputusan ini, gitu kan, sudah punya, tapi kita berpikir barangkali keputusan ini kurang pas, tidak efektif, tidak efisien. Nah, makanya kita panggil ya para pakar, ada Kak Adin misalnya, kita berdiskusi untuk dimintai sarannya. Itu kira-kira seperti itu.
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Dilema Etika ini? Ya, ya pembelajarannya pertama kita harus positif thinking dulu lah, gitu kan. Jangan dulu tidak ada istilah like and dislike, misalnya. Nah, jadi kita harus positif dulu. Nah, baru setelah itu pahami betul permasalahannya, gimana akar masalahnya, dan nah, sebetulnya apa sih? Nah, perlu kita cari informasi dari data, baru dilakukan langkah berikutnya setelah konsultasi atau mungkin sharing dengan yang lain. Diskusi ya, betul. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Sama-sama, Bu Aka. Demikian wawancara yang dapat kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansani Yatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Telkom Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Rosi. Beliau adalah kepala sekolah SMK Telkom Bandung. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak izin ya, saya wawancara. Ini untuk memenuhi salah satu tugas di program guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Izin Pak. Silakan. Ya. Untuk yang pertama nih Pak, pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Berdasarkan pengalaman dan kejadian yang barangkali pernah dialami gitu. Yang pertama itu harus melakukan penyaringan dengan pertimbangan faktor-faktor berikutnya. Satu diantaranya adalah tentang norma agama. Yang kedua adalah aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah faktor kemanusiaan. Yang keempat, risiko yang mungkin terjadi. Misalnya dilema ketika menentukan kenaikan kelas, kita banyak pertimbangan ya. Faktor orang tua, biaya, termasuk juga masa depan siswa. Iya, betul sekali. Karena itu selalu dihadapkan kepada kepala sekolah setiap tahun. Terjadi seperti itu. Betul. Oke. Lantas bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang tadi ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Pak. Iya, bagaimana Pak? Ya. Kalau sama-sama baik dan benar, tentu itu lebih aman dan nyaman buat kepala sekolah ya. Hanya saja pertimbangan ini yang harus dipikirkan adalah pertama tentang skala prioritas. Yang kedua yaitu targetnya apa harus diukur. Misal begini, ada perayaan hari besar agama, tentu ada pertimbangan itu bagus, tapi bagaimana anak hadir semua? Kalau tidak misalnya dijaga, anak-anak bisa pulang sebelum perayaan selesai. Yang kedua misalnya dilaksanakan secara online. Pertimbangannya karena apakah online Zoom, sementara yang isinya misalnya pencerahan yang bagus gitu, kegiatannya baik, mengundang ulama atau penceramah yang baik. Ini nanti konteksnya itu anak itu tidak program. Jadi saya ulangi, pertama prioritas dengan target yang dapat diukur. Karena kalau baik kan pasti itu akan sejalan dengan norma dan aturan yang berlaku. Ya. Langkah-langkahnya bagaimana nih Pak? Prosedurnya ya seperti apa gitu dalam pengambilan keputusan ini? Karena ini tentang nilai kebajikan,
yang pertama dan utama adalah mengkaji norma agama gitu ya. Artinya baik guru benar salah pasti ada dalam norma. Yang kedua, anak kita di negara kesatuan Republik Indonesia adalah mempertimbangkan aturan dan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, secara teknis adalah mengkaji analisis SWOT, kekuatannya apa, kelemahan, peluang dan tantangannya apa. Yang keempat, ini yang jauh melewati aturan tentang hati nurani. Misalnya ketika anak mau lulus, ijazah, itu kan harus membantunya anak kalau kasih ijazah nggak bisa bekerja, sehingga ada cicil berapa kali gitu. Kemudian yang kelima adalah kita menghitung risiko yang tumbuh dan tumbuh. Risikonya adalah kalau anak tidak bekerja, itu pengangguran, sementara kita bekerja dengan aturan, ya akan ada risiko selanjutnya. Gitu. Kalau kita kukuh, ini harus lunas dulu misalnya. Sementara orang tua minta tolong terus saya pertimbangkan ada norma agama sampai dengan risiko itu kita formulasikan sehingga menjadi satu kebaikan yang sifatnya win solution. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini? Yang pertama adalah adanya rapat ya, manajemen. Rapat ini akan banyak pemikiran, ide, masukan dan saran untuk menemukan solusi yang terbaik. Yang kedua adalah ini lagi-lagi pertimbangan kemanusiaan. Anak yang sakit sekian lama nilainya bagus, nah, kita menentukan ini sepertinya layak untuk ventilasi. Yang ketiga adalah rasa kepedulian. Ketika misalnya pada saat ujian sekolah banjir terjadi, kalau kita satu yang terlambat boleh masuk ke sekolah, kita rasa peduli kayak dari mana banjir jalan ke sini sudah yang banjir berarti ada perpanjangan waktu atau susulan di sisi kedua, kita menerima ya. Kamu sudah berjuang dari rumahnya ke perahu asal ya datang ke sini jam 8. Kalau kita satu dengan aturan nggak boleh kamu terlambat. Jadi rasa peduli kemanusiaan yang tinggi silakan masuk ke nanti sesi kedua supaya waktunya cukup. Kemudian nih Pak, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya ini challenge ya. Yang pertama karena ini di sekolah Telkom, ya, mengenai orientasi bisnis. Jadi bicara tentang corporate, sekolah ini sekolah swasta, pasti yang menjadi program dan bisnis. Yang kedua adalah tantangannya itu respon orang tua. Saya yakin ibu pernah mengalami masa-masa mengajar di era pandemi terus. Kita mengajar keju, online, anak tidak ke sekolah, tidak menggunakan fasilitas sekolah, tapi SPP harus ya. Ya betul Pak. Ada sih komunitas seperti itu. Listrik tetap ya, internet tetap ya. Dan kita yang mengeluarkan wifi di rumah, paket data dari sini sama konsen. Ya, ini pengalaman 2,5 tahun ketika pandemi. Sementara ya menginginkan pembayaran lunas. Tetap harus lancar. Pembayaran. Ini jadi yang kedua itu dalam respon orang tua. Dan itu memang tidak lagi disensor kalau menurut WhatsApp. Supaya tantangan. Yang ketiga adalah kita memprediksi bagaimana masa depan siswa mereka. Misalnya kalau mereka ingin bekerja, tetapi secara kompetensi kurang. Nah, kan problem itu di etika.
Ini kalau misalnya anak meluluskan kompeten, tapi sehari-hari kurang kompeten. Sementara dunia kerja membutuhkan sertifikat kompetensi. Itu mengembangkan masa depan. Yang kuliah, ini kuliah, tapi nggak ada biaya. Kita ajukan KIP untuk kuliah. Dan KIP orang tuanya, kamu bukan orang miskin, dibantu mau. Jadi itu tantangan. Yang keempat adalah ya nama baik sekolah. Kalau kesalahan menentukan, memutuskan suatu tadi dilema itu, ketika kepentingan itu ya Telkom itu sebenarnya kuat gitu. Imbasnya ya. Imbasnya betul. Waktu kemarin pandemi itu nggak ada diskon, kan nggak ada ya. Nggak ada diskon. Sementara sekolah-sekolah itu ada diskon dan pengalaman berapa persen. Karena kita harus sesuai dengan undang-undang difullkan. Dan yang kelima adalah tentu karena kita di bawah yayasan, kita pasti yayasan. Kalau misalnya ada anak ada kejadian di luar yang tidak diinginkan, kita berkelahi mengeluarkan atau pertahankan. Kalau mengeluarkan otomatis jumlah data-data itu berkurang. Bantuan luas kan sudah diceritakan. Verifikasi ini kenapa satu orang tidak ada, itu berkurang. Dan kalau misalnya tidak mengeluarkan akan menjadi ini, karena menyebarkan hal yang buruk yang lain. Jadi ketika bicara tentang tantangan itu, saya selalu bilang, ini ya harus terbaik sekolah sampai dengan orang tua dan siswa. Itu ya Pak, tantangannya. Ya. Kemudian apa Bapak punya memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema, misalkan apa langsung diselesaikan di tempat saat itu juga atau ada jadwalnya, bentuk prosedurnya itu seperti apa? Pengalaman selama ini ada sekali masuk jadwal, karena kami juga tentang Malaysia Support tidak bisa menentukan secara mungkin, hanya ada satu pertimbangan kebijakan yang harus diputuskan, pasti perlu waktu untuk jadwal selama ini. Jadi ada jadwal misalnya rapat dulu atau misalnya jawab apa sih kita tutup diselesaikan masalah ini. Jadi ada jadwal tertentu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini? Baik, kalau selama ini yang menjadi pengalaman itu lebih kepada faktor itu kaidah dan pelanggaran yang benar salah tidak baik. Kemudian yang kedua adalah undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pengalaman yang selama ini dialami, kemudian intuisi dan hati nurani. Walaupun ada siswa yang bermasalah karena broken home, ada usulan untuk dikeluarkan misalnya. Jadi anak ini kalau diberikan berat gitu, dan bukti kalau lulus dia jadi anak yang kondisi bermain. Kalau misalnya logika udah formal gitu, keluarkan saja gitu. Atau misalnya ada anak yang aktif di resko, kuliah tidak, kemudian kerja tidak, ada tawaran dari transfer itu, hanya ada KIP, ya dia, kamu kan atlet ya, bela diri atau gratis sih. Maksudnya ini buat KIP, kamu mau buat, kalau sekarang udah punya 4 ya. Lu tentang lampu sendiri pas latihan itu kan dia ya ini nggak kuliah nggak ada biaya, nggak kuliah. Jadi kita punya intuisinya kalau mereka kuliah, bahkan siswi ini bukan jurusan PKJ, sekarang kuliahnya di DKJ. Dan kamu bisanya apa? Indahnya ya udah
mendirikan kampus DKV, salah satu kampus swasta di Bandung. Sekarang semester 4, itu aku dari pemerintah. Jadi itu kan visi ya, dia karena ini ahli pengetahuan mutu di PTN ya, terus diputuskan ilmunya visi, kemudian ya ada kemudian saya bilang Bapak nggak mau kalian bekerja latihan aja, mereka mau seperti sebagai orang tua punya gelar sarjana. Masuk ke kampus. Kalau di saat orang lain mungkin Pak, pembimbing kalau ini bisa jadi kalau sudah di kampus itu sudah ada siswa juga mengembangkan sekolah. Iya, bawa juga ya. Pak, terakhir nih Pak, dari semua hal yang Pak disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak tentang mengambil keputusan dilema ini? Iya. Jadi saya yakin setiap orang masuk pemimpin ini akan menghadapi sebuah dilema ketika terus terang saja bukan yang mudah menghadapi dilema yang terjadi atau mungkin juga muncul dalam melaksanakan tugas itu. Saya punya prinsip itu fokus saja terhadap tugas kita sebagai pimpinan, yang kedua dalam kepentingan diri, kemudian murid dan orang tua. Ketika kita diharapkan pada yang itu, kembali kita sebagai pemimpin diamanahi oleh orang tua dan yayasan siswa, itu ya sudah tentu dengan tugas kita. Dan pada intinya jadikan hati nurani dan nilai kebenaran sebagai fondasi bersedia. Baik buruknya kan relatif, kalau orang mengatakan kita ABCD relatif. Kalau kita kembali kepada firman dan landasan sifatnya dalam agama itu, Allah akan memberikan jalan keluar. Kita tidak pikir misalnya harus suruh kalau sakit ya. Kalau kita punya berapa? Suruh dulu banyak. Jauh dari Cimbu sebelum sudah pesan gojek. Koneksi. Jadi orang tua kan sudah menitipkan dan mengharapkan kalau bisa ya sekolah ini gitu ya. Kalau aku nggak bisa masih punya sih. Sering dilakukan oleh saya memberikan manfaat. Gitu Pak. Bapak, baik, terima kasih banyak ya Pak Rossi atas waktunya. Demikian barangkali wawancara kami, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.